Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Umar meriwayatkan bahwa ketika perang Khaybar, Nabi pernah bersabda, barang siapa memakan dari pohon ini, man akala min hadhihi syajarah, barang siapa yang memakan dari pohon ini, yakni thuma, yaitu bawang putih, fala yaqrabanna masjidana, janganlah sekali-kali mendekati masjid kami. Man akala, siapa orangnya yang memakan hadhihi syajarah, pohon ini. Jadi ketika perang Khaybar, Nabi dengan para sahabat melewati satu tempat yang di situ ada pohon bawang yang tumbuh. Nabi kemudian bersabda, barang siapa yang memakan pohon ini, yakni thuma, yaitu bawang putih, falak yakrobana masjidana, hendaknya dia menjauhi masjid kami. Ada pula hadis yang senada, hadis Anas bin Abdul Aziz, bahwa dari Anas, Abdul Aziz berkata, sa'ala rajulun Anasan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Anas bin Malik, ma sami'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thumi, wahai Anas, apakah engkau pernah mendengar Nabi mengatakan tentang bawang putih? Kemudian Anas berkata, faqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man akala min hadhihi syajarah, barang siapa seorang yang memakan pohon ini, fala yaqrabna aw la yusalliyana ma'ana, janganlah sekali-kali mendekati kami atau sholat bersama kami. Yang dimaksud adalah bawang, ya. Dalam hadis lain juga dikatakan ada dua bawang, yaitu thuman au basolan, yaitu bawang putih dan bawang merah. Nah, siapa orang yang memakan dua bawang ini atau di antara dua bawang ini, bawang putih atau bawang merah, janganlah mendekati masjid kami. Ya layak robanna, janganlah mendekati kami, ya. Atau mendekati masjid kami. Aula yusalliyana ma'ana, atau dia salat bersama kami. Jadi seandainya ada orang yang memakan satu makanan yang di dalamnya ada bumbu bawang putih atau bawang merah, maka Nabi mengisyaratkan janganlah dekati masjid. Tidak usah sholat di masjid. Karena apa? Karena tentu orang yang telah memakan bawang, baik bawang putih atau bawang merah, yang pertama Nabi memang gak suka, ya. Nabi pribadi gak suka dengan bawang, baik bawang putih maupun bawang merah. Yang kedua, memang bawang merah, bawang putih ini kalau kita makan mengandung aroma yang tidak sedap. Kenapa kemudian Nabi melarang untuk tidak ke masjid? Ya, melarang ke masjid karena memang ketika kita mau berangkat ke masjid berjamaah dengan yang lainnya, nah dikhawatirkan saat kita memakan bawang putih atau bawang merah ini akan mengganggu teman sebelah kita ketika berjamaah, ya. Ya, senada dengan ini, ya, pete barangkali, jengkol yang memang baunya menyengat, atau buah-buah yang baunya tajam, duren misalkan, ya. Itu juga sama, bau-bau yang memang menyengat dan bisa mengganggu orang lain.
Fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali mendekati masjidku, kata baginda Rasul. Ya. Silakanlah untuk sholat di rumah kalau memang kita habis makan di antara benda-benda itu, terutama benda yang sangat dibenci oleh baginda Rasul. Ya. Thuman au basolan, bawang putih atau bawang merah. Oleh karena itu baginda Nabi selalu ketika mau melaksanakan sholat, atau ketika Nabi bertemu malaikat Jibril, hendak menyampaikan wahyu, Nabi selalu bersiwak ya. Nabi bersiwak agar aroma yang tidak sedap dari mulut beliau hilang. Pun demikian kita, bahkan Nabi pernah mengatakan seandainya siwak ini tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka setiap kali akan melaksanakan sholat, mereka bersiwak, ya, membersihkan gigi mereka. Kalau tidak memberatkan umatku. Ya. Kenapa? Ketika kita menghadap Allah, ya, sholat tentu dalam kondisi kita harus beraroma wangi ya. Itu sebabnya Nabi sangat mencunahkan kita untuk menggunakan wewangian saat kita hendak melaksanakan sholat. Ya. Disunahkan kita ketika berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, kita menggunakan wangi-wangian. Barangkali aroma badan kita, aroma tubuh kita, aroma baju kita kurang sedap dicium oleh orang. Dan itu bisa mengganggu jalannya sholat berjamaah. Bisa merusak kekhusyuan. Kita bisa bayangkanlah ketika kita sholat berjamaah, di samping kita baunya wangi, kita kan nikmat. Kita akan terasa nikmat sholat, di sampingnya ada orang yang pakai parfum yang begitu wangi. Kita ibadah pun terasa nyaman dan tenang. Sebaliknya kalau kita sholat di samping kita ada orang yang beraroma tidak enak. Aromanya misalkan asam ya, atau bau keringat, atau tadi bau bawang putih atau bawang merah. Ketika kita mengucapkan amin, itu kan ada aroma ya. Mulut terbuka sehingga aroma mulut bisa kecium orang di samping kita. Maka sangat bagus kalau kemudian setelah kita sebelum kita berwudu, kita sikat gigi ya. Seandainya kita makan tadi makanan yang kira-kira baunya menyengat ya, baik itu duren, itu pete, jengkol, bawang putih, bawang merah, sebaiknya kita bersiwak, sebaiknya kita sikat gigi. Ya. Ketika sikat gigi, kemungkinan bau tadi hilang. Setelah bau hilang, kita bisa berwudu dan bisa melaksanakan sholat dengan tanpa kita menebarkan bau yang kurang enak kepada saudara kita di samping kanan dan kiri kita. Itu maksudnya ya. Bukan apa-apa. Nabi melarang kita, siapa yang makan bawang merah, bawang putih, jangan dekati masjid kami. Karena memang ketika kita makan bawang merah, bawang putih, itu bisa aroma itu tercium kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan itu bisa mengganggu, baunya sangat tidak nyaman ya. Apalagi jengkol, petai umpamanya. Boleh saja habis makan bawang merah, bawang putih kita ke masjid. Boleh, asalkan kita harus yakin betul bahwa aroma bawang putih, bawang merah yang ada dari mulut kita sudah hilang. Caranya bagaimana? Ya tadi dengan kita bersiwak, dengan kita sikat gigi. Ya. Kemudian kita kasih pewangi mulut kita, kan ada tuh permen-permen yang bisa mengharumkan nafas kita ya. Kita bisa menggunakan pilihan itu ya. Sehingga aroma bawang hilang, aroma pete hilang, aroma jengkol hilang, yang ada adalah aroma wangi dari permen yang kita makan itu. Ya. Atau makan jeruk misalkan. Itu bisa menghilangkan, kita habis makan, makanya ada bumbu bawangnya ya. Setelah itu kita makan jeruk, itu boleh jadi hilang bawang putihnya, bawang merahnya akan hilang aromanya dengan kita makan buah jeruk. Ya. Di zaman Nabi kan tidak ada orang kemudian makan ada penutupnya ya. Kalau habis makan ya makan, kalau kita mau ada jeruk dan sebagainya. Kita bisa menanggulanginya dengan makan buah jeruk. Sehingga kita bisa menghilangkan bau aroma yang ada di mulut kita. Ya. Ini penting kita perhatikan karena ini menyangkut tentang
nyaman tidaknya kita berjamaah. Ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan man akala min hadhihi syajarah. Siapa orang yang makan pohon ini, yaitu bawang putih, ya, fala yaqrabna, jangan dekati kami. Ya. Jangan dekati kami, artinya nggak usah ikut berjamaah dengan kami. Ya. Aula yusalliyana ma'ana, sebaiknya tidak usah ikut sholat dengan kami. Ya. Sebaiknya sholat di rumah. Nah, ini bukan berarti kemudian kita meninggalkan masjid ya. Sudah aja tiap hari kita makan bawang merah, bawang putih. Supaya apa? Supaya kita ada alibi, ada alasan untuk tidak ke masjid. Kenapa? Habis makan bawang merah, bawang putih. Ya. Besoknya habis makan bawang merah, bawang putih. Besoknya begitu. Akhirnya nggak pernah ke masjid. Ya bukan begitu. Ya. Ya kan nggak mungkin juga kita tiap hari makan bawang putih, bawang merah kan ya bosan juga. Tapi sekali kita kadang kalau makan ya. Orang Indonesia itu kan ciri khasnya kalau makan pasti ya bikin makan itu ada bawang merahnya, ada bawang putihnya. Kita makan sate ya ada bawang merahnya, ada bawang putihnya. Ya, kita makan nasi goreng ya ada bawang merahnya, ada bawang putihnya. Itu bumbu yang sangat mendominasi semua makanan yang kita bikin gitu. Nah, makanya kalau kita hendak melaksanakan sholat, ya, kita harus perhatikan habis makan bawang merah, bawang putih, apakah mulut kita bau aroma itu? Kalau kira-kira ada aroma itu, bagaimana caranya kita tuh menghilangkannya? Entah dengan kita sikat gigi, entah kita dengan bersiwak, entah kita dengan memakan buah jeruk, atau kita memakan permen, ya, mengemut permen supaya bisa mengalahkan dan menghilangkan bau aroma bawang tadi. Ya. Sehingga kita datang ke masjid, sudah tidak lagi aroma yang bisa mengganggu. Yang namanya orang berjamaah itu kan berdekatan. Ya. Kadang kita pakai parfum saja, orang ada yang mengomentari, ini baunya menyengat amat. Ya. Kita pakai parfum saja, orang berkomentar. Apalagi kita nggak pakai parfum, ini menyengat banget. Pusing misalnya kan ya. Apalagi sama sekali kita nggak pakai parfum. Ya. Itulah yang namanya sholat berjamaah. Pasti kita akan banyak dinamikanya. Itu. Ya. Kita menguap misalkan lupa nggak ditutup mulutnya. Itu juga mengganggu orang lain. Ya. Mengganggu orang lain. Kita harus benar-benar perfect ketika melaksanakan berjamaah. Badan kita harus bebas dari aroma yang tidak sedap. Baju yang kita pakai juga wangi. Sajadah yang kita hamparkan juga tidak berbau apek yang bisa mengganggu orang lain. Kalau semua jamaah memperhatikan ini, semua berparfum, semua wangi, insya Allah kita berjamaah nikmat. Berjamaah akan terasa nikmat. Jadi ini harus kita perhatikan ya. Man akala min hadhihi syajarah, siapa orang yang memakan buah ini, ya, yaitu buah yakni thuma, yaitu buah bawang merah atau bawang putih, fala yaqrabanna masjidana, jangan dekati masjid kami. Ya, artinya tidak usahlah kita ke masjid dulu seandainya kita masih ada bau aroma itu. Ya, kecuali kalau kemudian kita bisa menghilangkannya dengan cara yang lain, aroma itu hilang, kita bisa kembali ke masjid melaksanakan